Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi dalam Sapa Kalsel, dan episode hari ini atau kali ini adalah episode spesial karena episode hari ini adalah tayang di digital. Benar ya? Betul. Oke, dengan siapa ini sekarang kita berbicara? Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Bapak Roni Ferdiansyah. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Kayaknya kamu baca ya? Salsa. Apa? Soalnya panjang banget nih ya, Oke. Pak ya. Oke. Temanya apa nih hari ini? Namanya tentang transaksi pakai QRIS. Oke. Gak perlu worry. Nggak perlu worries gitu. Iya. Kayaknya nggak Nggak ini kompak. Kurang Oke. kompak kita ya. Ulang lagi. Kita ulang lagi ya. Oke. Yuk. Tempanya apa nih, Kang? Transaksi Pakai kris, transaksi pakai kris, Nggak nggak perlu perlu worries. worries. Oh, oke. Langsung aja nih, Kang. Sebelum kita ngobrol lagi ya, Pak ya. Sebelum kita nih ngobrol lebih jauh tentang kris nih. Apa itu krisnya, terus apa fitur-fiturnya. Boleh nggak sih Kang ceritakan dulu pertama kali asal usulnya kris ini muncul itu kapan sih, Kang? Kayaknya krisnya itu bukan kris senjata ya kan? Bukan Oh, bukan. dong. Kris ini suatu apa? Peluncuran dari Bank Indonesia. Oke, Bank oke. Indonesia. Tentang sistem pembayaran. Betul. Oke. Boleh diceritakan dulu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Salsa, Pak Hendar. Hendar. Jadi sedikit cerita sebenarnya para pemirsa Kompas TV bahwa kris itu diluncurkan di tanggal 17 Agustus 2019. 2019. Jadi memang kalau secara kebijakan ini memang masih kayak anak baru jalan kali ya. Baru jalan 4 tahun kan, sehingga memang kami pun dari Bank Indonesia sadar kris itu memang masih butuh waktu yang panjang lah ya untuk bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Karena sejak 17 Agustus 2019 itu sebenarnya kris itu bukan merupakan barang baru ya. Karena kalau kita lihat sejarahnya, kris itu sebenarnya udah ada jauh sebelum di 2019. Dengan apa, kalau misalnya teman-teman ingat ketika kita dulu mau belanja di suatu kafe, terus QR-nya itu berjejer di Banyak etalase banget. gitu ya. Warna-warni Ada ya, yang Pak. dari Dana, ada yang dari Oke. OVO, ada Ada yang dari GoPay. beberapa bank gitu ya. Yang kami sebut pada saat ini itu mereka adalah PJP, perusahaan jasa pembayaran. Oh, perusahaan jasa pembayaran. Perusahaan jasa Oke. pembayaran. Kami bedakan menjadi dua, yaitu PJP Bank dan non bank. Kalau PJP Bank itu ya kayak yang bank-bank yang ada saat ini gitu ya, dari misal krisnya itu dikeluarkan oleh BRI ataupun BCA ataupun Mandiri gitu ya. Terus ada juga PJP non bank ya kayak Dana, OVO segala macam gitu. Dari keberagaman yang mereka buat dulunya gitu ya. Kemudian di 17 Agustus 2019 kami bersepakat dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI, itu akhirnya menyatukan itu menjadi suatu alat pembayaran gitu ya, yang kami nyebutnya memang kris. Nah, tadi nyambung dengan Pak Hendar sampaikan, ya sebenarnya kris itu yang kami maksudkan memang senjata sebenarnya. Oh iya. Kenapa kami menyebutnya kris, bukannya kalau orang Banjar bilang apa? QRIS. Iya, makanya tadi Atau orang apa gitu ya. Kris yang bener ya, teman-teman. Bukan, memang kami nyebut sengaja spellingnya itu. Tapi emang pelapalanya emang kalau penulisannya emang QRIS Betul, kan, seperti itu. betul. Karena kan memang itu kan singkatan kan Iya, dari benar, kepanjangan Quick Response Quick Indonesia, Response. Indonesia Standar gitu ya. Oke. Yang artinya kenapa sebenarnya kami hanya menambahkan 2 huruf di belakangnya itu Indonesia Standar. Indonesia standar. Yang artinya apa? Yang artinya itu memang udah menyatukan keberagaman yang ada di QR yang sebelumnya udah Sudah ada. lahir duluan Oke. gitu ya. Sehingga kami menyebutnya memang kalau secara penyebutan kami memang kris. Karena kami memang berharap itu menjadi suatu senjata andalan di sistem pembayaran kita yang ada di Indonesia saat ini gitu loh. Menyatukan gitu. Menyatukan. Itu kan sistem pembayaran bank dan non bank. Betul. Itu kalau misalkan untuk non bank sendiri itu bagaimana pengelolaannya? Sampai ke sana nggak BI untuk melihat ke sana itu? Sebenarnya sama aja ya, karena pada prinsipnya pun si PJP non bank itu kan mempunyai rekening juga di bank. Oh, oke. Gitu loh. Jadi muaranya tetap ke bank. Muaranya juga. tetap ke BI juga nanti. Ke BI juga. Karena kan Oke. BI nanti bank itu kan memiliki rekening giro kan di BI kan. Dan
Contoh gitu, misal OVO itu nasabahnya siapa sih? Anggaplah misal BCA, Oke. gitu ya. Dia kan ketika akan melakukan transaksi dia akan pasti memiliki rekening penampungan kan yang ada di BCA-nya sendiri. Nanti ya ujung-ujungnya nanti masuknya ke BI juga. Oh, ujung-ujungnya tetap ke sana, Iya. ke BI juga ya. Betul. Karena misalnya dari transaksi yang ada di nasabahnya Dana misalnya ya, misal sebesar 100.000. Nanti kalau misalnya ada nasabah itu melakukan penarikan, pasti kan rekening penampungannya akan berkurang 100.000, ya gitu kan? Selalu kayak gitu. Misal ada yang nambah, berarti dia nambah lagi 100.000. Nanti secara otomatis rekening yang dia di akhir rekeningnya si Dana yang ada di BCA-nya itu di akhir hari akan disetel masuk ke dalam rekening gironya bank BCA yang ada di BI. Oke. BI lantas istilahnya mengadopsi atau mengintegrasikan seperti itu dari perusahaan jasa pembayaran semuanya kan seperti itu. Apa sih yang awalnya sehingga BI itu mau melakukan hal itu gitu, mau mengintegrasikan? Menginisiasi duluan ya. Tujuan akhirnya sebenarnya untuk peningkatan digitalisasi di sistem pembayaran. Oke. Tujuan utamanya. Tujuan utamanya karena kami pada saat itu melihat perkembangan digitalisasi di sistem pembayaran terutama di beberapa negara Asia, negara utama di Asia kayak China, Jepang, terus itu udah masif banget. Kami melihatnya ya untuk Asia Tenggara memang pada saat itu ya ketika kita bicara di 2019 memang masih agak ketinggalan gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya, kalau saat ini sekarang gimana? Anak muda zaman sekarang bilang 11-12 lah. Karena kita emang udah masif banget sekarang. Oke. Bahkan, artinya apa 11-12 itu? Artinya kita udah mendekati dengan apa yang saat ini Cina lakukan gitu loh. Oke. Untuk transaksi transaksi digital di sistem pembayaran. Jadi seperti halnya transaksi tunai begitu? Betul. Oke Pak, kalau untuk kris ini mereka menampung seluruh jasa pembayaran kah atau ada beberapa jasa pembayaran yang nggak terkait nih, jadi nggak bisa satu barcode, satu code gitu? Sepanjang mereka sudah tergabung di ASBI, mereka pasti akan bukan gabung sih, akan masuk dalam lingkungan krisnya itu, dalam ekosistem krisnya itu. Sepanjang dia udah tergabung di ASBI. Oh, berarti rekomendasinya BI itu melihatnya dari ASBI? Betul. Oke. Betul. Jadi perusahaan jasa pembayarannya itu terdaftarnya lihat di ASBI dulu, baru itu direkomendasikan gitu ya? Kalau misal gini, ada perusahaan misal Pak Hendra mau bikin nih, misal Henderpay gitu ya, baru nih, ya pertama pasti harus izin dulu kan ke OJK. Oh iya, ya kan. Harus nanti izin juga ke Bank Indonesia. Dari ketika udah dapat izin, nanti izin juga ke ASBI untuk apa? Untuk tergabung dalam keanggotaannya. Kalau udah masuk ke dalam keanggotaan ASBI, baru nanti bisa join ke dalam itu. Dalam ekosistemnya KRIS. Dalam ekosistemnya KRIS gitu, seperti itu. Kalau sekarang ini kalau tuh misalkan melihat dari perkembangan dari 2019 ya, 2019 kemudian sempat kan kita mengalami pandemi seperti itu. KRIS itu sempat goyah nggak? Kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Oke, kembali lagi saudara bersama kami di Sapa Kalsel Digital. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Kang Hendar, yaitu selama melewati masa pandemi itu, apakah KRIS ini mengalami penurunan atau kenaikan atau malah ngadet di tengah jalan? Iya, jadi memang momennya ya bukan berarti kita mensyukuri adanya pandemi ya. Tapi memang momennya kalau dilihat dari yang udah kita lakukan, kita lalui bersama itu,
2019 launching gitu ya. 2020 Maret pandemi. Ya itu kayak blessing in disguise sih sebenarnya. Artinya apa? Artinya kita sebenarnya nggak bisa diprediksi kan? nggak bisa Iya, diprediksi. nggak Dan bisa. kita memang pada saat kita launching di Agustus 2019 kita nggak pernah berpikiran oh nanti di 2020 akan terjadi pandemi. Iya, Enggak. nggak ada. Tapi dengan adanya ketika kita udah mulai launching Kris di Agustus 2019 kan berarti kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Iya. Berapa Sekitar 7 bulan? tuh. Sekitar 7 bulan. Tiba-tiba Meledak boom, pandemi. meledak pandemi. Ah, Ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah kesannya kita kayak mensyukuri adanya pandemi enggak ya. Tapi dengan adanya pandemi itu benar-benar membuat akhirnya masyarakat tersadar. Termasuk kami sendiri di Bank Indonesia ya. Contoh kan kalau dulu kan kita nggak pernah berpikiran apakah kita bisa kerja work from home, work from anywhere, iya. work di dunia virtual. Bisa nggak sih sebenarnya? Betul. Akhirnya pandemi itu memaksa kita untuk bekerja seperti itu. Ya kayak sekarang. Kayak di kami sendiri pun istilahnya udah nggak ada batasan tempat, nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan nggak ada batasan terkait pekerjaan gitu ya. Sepanjang komunikasi itu masih bisa diakses, ya sinyal masih bisa, internet masih bisa, listrik masih ada, bisalah kita menggunakan istilahnya kita bisalah bekerja, gitu ya. Jadi normalisasi kehidupannya itu berubah. Betul, termasuk pun di dunia transaksi sistem pembayaran, di mana masyarakat pada saat itu kan akhirnya ujung-ujungnya dia nggak bisa kemana-mana kan, dia mau melakukan transaksi via apa, kayak ketemu fisik dilarang, gitu kan, ya ujung-ujungnya pada selama pandemi itu emang peningkatan transaksi di Kris itu meningkat ya. tinggi banget. Tinggi banget ya tadi. Dan itu nggak bisa nggak sebelumnya nggak Enggak. diprediksi. Dan kami pun nggak bisa dan kami pun nggak menyangka itu bisa secepat itu, gitu loh. Jadi awal-awalnya mungkin pasrah juga ya ketika misalkan itu Betul. udah baru di launching tiba-tiba muncul pandemi kan kita nggak pernah tahu normalisasi seperti Dan apa yang itu terjadi. pun akhirnya kami sadari bersama dengan ASPI juga yang artinya kita ngelihatnya oh ya udah karena memang itu udah terjadi pandemi itu mau nggak mau akhirnya kita kejar itu untuk memperbaiki beberapa hal yang memang pada saat itu masih belum 100% sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh mengenai settlement transaksi H+0 itu kan belum terjadi pada saat itu. Di beberapa PJB bank pun yang istilahnya kan gini, kalau dilihat dari strata gitu ya, PJB bank itu kan pasti lebih kuat kan secara modal, secara infrastruktur ketimbang PJP non bank. Tapi pada saat yang terjadi di 2019, PJP bank itu pun sebenarnya belum siap. Kita akuin belum siap. Pada saat itu kan pandemi udah mulai berjalan, kemudian juga emang tidak diprediksi, di luar prediksi seperti itu. Kemudian juga ada semacam habit akhirnya memaksa masyarakat untuk menggunakan transaksi digital itu bagaimana perkembangan dari atau analisa kemudian dari BI itu sendiri? Kalau kami melihatnya yang tadi saya sampaikan ya, itu kayak blessing in disguise buat kami sebenarnya. Yang artinya kami nggak perlu susah-susah lagi untuk mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital. Secara otomatis. Mereka belajar sendiri. Gitu. Mengikuti. Otomatis. Betul. Kita nggak usah melakukan edukasi yang secara Nggak masif bisa. gitu ya. Sosialisasi Iya, benar. gitu ya. Nggak usah gede-gedean. Secara otomatis masyarakat akhirnya yang tadinya gini lah, simple. Dulu masyarakat untuk penggunaan Tokped ataupun Shopee kan masih nggak terlampau tinggi. Ya kan, dengan adanya pandemi gimana? Itu kan berbanding lurus dengan penggunaan transaksi digitalnya, yaitu yang kita pakai sekarang Kris gitu ya. Sehingga kalau kami melihatnya ya udah, ya patut disyukuri sebenarnya di satu sisi ya, adanya pandemi itu memang dari perkembangan ini ya finansial. betul, dan itu memang memaksa masyarakat untuk melakukan transaksi secara digital, gitu loh. Tapi kalau untuk perkembangan dari selama 2020 kan kita pandemi, kemudian sampai 2022 kalau nggak salah itu seperti itu lonjakannya seperti apa? Peningkatannya sangat drastis ya, karena memang dari kami nih, ini kalau udah bicara data saya harus buka contekan kayaknya nih. Nggak apa-apa. Karena
Kalau untuk saat ini di 2024 aja ya, karena kalau kita mau bicara di 2001, 2022, 2023 emang trennya selalu meningkat. Cuma saya akan coba sedikit bercerita, bukan menjelaskan ya. Bercerita kepada Pak Hendar sama Mbak Salsa itu kaitannya dengan tunai. Oke. Karena kan banyak masyarakat yang akan beranggapan bahwa ketika transaksi kris itu meningkat, di mana itu adalah rumahnya sistem pembayar non tunai, itu secara otomatis akan menggantikan tunai. Jawabannya enggak. Jawabannya enggak ada kaitannya. Kaitannya ada ya, tapi maksudnya enggak secara otomatis ketika kita bicara mengenai transaksi non tunai itu meningkat, transaksi tunainya itu akan turun. Enggak. Sekali ya. Kenapa? Jawabannya adalah karena memang pertumbuhan ekonomi pada saat ini terus meningkat. Sehingga kalau dari kami menilainya, dan kami pun memang ketika kami membuat kris, kami membuat BIFAS, kami membuat GPN, kami itu kan rumahnya sistem pembayaran non tunai ya. Kami selalu beranggapan dan kami selalu menginginkan itu adalah sifatnya saling mengganti complementary, bukan substitusi. Jadi Melengkapi bukan menggantikan. Melengkapi dan bukan menggantikan. Bukan Oke, menggantikan. kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel Digital hari ini. Pak Roni, kalau atau misalkan ini perkembangan kan ada semacam target nggak sih dari BI itu untuk berapa juta nih, atau misalkan berapa targetan untuk pencapaian di 2023 seperti itu? Oke, pasti ada. Karena memang kami kan mengharapkan kris itu kami dorong semaksimal mungkin agar akseptasi masyarakat terhadap kris itu semakin meningkat setiap tahunnya. Nih, kalau boleh bicara angka nih ya. Boleh banget. Ini saya buka contekan dulu nih. Iya. Kalau untuk target volume transaksi secara nasional di 2024 itu sebesar 2,5 miliar. Transaksi. 2,5 miliar. Kita bicara volume ya. Oke. Kalau volume itu bicaranya gini, jadi Ini 2023 atau 2024? 2024. 2024 berarti awal. Baru mulai Sampai dengan akhir tahun nanti. Oh. Sampai akhir tahun 2024 yang kami ditargetkan itu transaksi. Targetnya itu 2,5 miliar. 2,5 miliar. 2,5 miliar Oke. transaksi Transaksi ya. volume transaksi. Volume itu bukan nominal ya. Betul. Jadi berapa Kali seringnya? Misal gini, kita mau transaksi sebesar nominalnya 100.000. Kita ngetapnya misalnya 100 kali. Iya. Kali 1.000. Iya. Itu yang dihitung adalah 100 kalinya. Iya. Bukan nominal 100 Bukan ribunya nominal, ya. gitu loh. Untuk volume transaksi di 2024 sebesar 2,5 miliar. Kalau untuk usernya, target pengguna baru itu sekitar 9,2 juta. 9,2 juta. Iya. Untuk 2024 ini ya, Pak? Iya, secara nasional. Secara nasional. Pengguna baru atau Pengguna baru. pengguna baru. Mm-mm. Kalau sebelum-sebelumnya? Kalau berapa sebelumnya, ya, kalau untuk ya contoh aja ya. Untuk di 2023 itu kami baru mencapai sekitar 1,2 juta. Di tahun 2023 itu targetnya berapa, Pak? Kalau di 2023 ya kisarannya datanya nggak ada sebetulnya. Saya nggak bawa soalnya. Tapi kalau yang untuk kami kan hanya bicara untuk tahun per tahun dulu ya. Oke. Tapi kalau secara total bisa dibayangkan kalau untuk peningkatan rata-rata per tahunnya aja cuma sekitar 9 juta.
terus kita kalikan 4 tahun lah ya, dari 2019, artinya kan memang kalau terus di-compare sama jumlah penduduk di Indonesia itu Iya, masih jauh lah. masih jauh, Pak Endar ya. Sehingga yang tadi saya bilang, karena kita memang kris itu sifat kayak anak baru belajar jalan gitu ya. Memang kami selalu berusaha untuk akseptasi itu bisa ditingkatkan di masyarakat terkait penggunaan kris gitu. Terus kalau yang untuk Kalimantan, ini langsung mengerucut ke Kalimantan Selatan aja lah ya, nggak usah Kalimantan. Iyalah. Itu untuk target volume transaksi itu sekitar 4,12 juta. 4,12 juta. 4,12 juta. Oke. Target volume transaksinya 11,2 juta, 11,2 juta. 11,2 juta, yang untuk pengguna baru itu sekitar 125.000. 125.000. Itu target di tahun ini ya, Pak? Di tahun ini. Dari Januari sampai ke bulan ini kira-kira Udah berapa banyak? 16.000. Wah, Baru 16.000. Baru sih sebenarnya. baru ya. Cuma sebenarnya gini, memang Januari. PR di kami itu namanya jumlah penduduk itu kan nggak akan terus bertambah ya. Iya. Artinya ketika kita udah mendekati titik jenuh, memang yang kami push itu adalah, anggaplah gini lah, kalau nggak salah kan di Kalsel itu sekarang jumlah penduduk sekitar 600 ribuan ya. 600 ribu Paling tinggi. sampai 700 ribu ya kalau nggak 600 sampai 700. sorry, bukan di Kalsel, di Banjar ya. Iya, di Banjarmasin itu sekitar 700-an. 700 ribuan kan ya. 700 ribuan. Anggaplah 700 ribuan. Ketika kita udah mulai mencapai sekitar anggaplah 125.000, ya, tambah lagi yang tahun lalu, Artinya kan secara pengguna kris di Kalsel ini, di Banjarmasin khususnya, itu kan udah mentok sebenarnya. Oh, oke. Gitu loh, Pak. Oke. Artinya yang kita harus optimalisasi ke depan itu sebenarnya bukan pengguna barunya aja, tapi akseptasinya ketika dia udah punya kris ya, dia udah punya mobile banking, dia udah punya dompet digital, penggunaannya gimana? Oke. Itu yang masih kurang. Itu pun jadi gini, kami coba untuk tahun ini sebenarnya, ini langsung nyambung dengan program-program yang akan kami lakukan ya. Oke. Contoh, kami akan kolaborasi dengan Bank Kalsel dalam suatu gerakan yang kami kasih title itu ASN Bangga Pakai Kris. Oh, sudah mulai masuk ke mengerucut ke lembaga begitu. Mengerucut ke lembaga. Terus di satu sisi kami juga kerjasama juga dengan PT PNM. Dalam kan mereka tuh punya nasabah mekar gitu ya. Yang acil-acil itu. Yeah. Acil-acil yang jadi nasabahnya mereka. Kami bikin gerakan nanti Acil Bangga Pakai Kris. Gitu loh. Tapi kalau tuh misalkan ketika berbicara tentang masyarakat gitu ya, seperti itu agak gimana caranya ya, susah mungkin ya, kalau saya sih nggak bisa ngebayangin gitu. Sebenarnya yang paling utama yang harus kita benahi saat ini, kalau bagi kami dari BI Kalsel tuh ngelihatnya pertama mengenai masalah ketersediaan jaringan dulu. Iya sih, emang nggak ada jaringan nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Dan itu pun sudah menjadi PR bersama kita juga dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ya. Kami udah coba tahun ini kami rencananya juga akan coba elaborasi lagi di mana-mana aja sih titik-titik yang terkait blank spotnya itu yang ada di Kalimantan Selatan. Itu udah akan menjadi prioritas kami untuk dibahas bersama dengan pemerintah Provinsi Kalsel. Karena tadi nyambung dengan pertanyaan Pak Hendar, apa sih sebenarnya yang harus istilahnya dibenahi pertama kali? Kalau kami ngeliatnya ya masalah jaringan dulu. Literasi dan edukasi itu gampang kok. Selama jaringannya ada. Ya, emang Kenapa kami selalu bilang jaringan? Karena contoh, Mbak Salsa nonton sama cowoknya di DM Duta Mall, ya kan? The one and only, bukan the one and only sih ya. Lu kapan nonton terakhir? Ini kita langsung tadi ya. Tanya boleh dibilang. Kedua, bioskop terbesar lah ya. Oke. Di Banjarmasin ya. Tapi kita tahan dulu tuh untuk cerita contohnya, Pak. Karena ini ada iklan ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini.
Transaksi pakai kris, nggak perlu worry. worries. Manfaatnya apa nih untuk masyarakat? Nah, kalau untuk saat ini sebenarnya yang kami dorong itu memang, nah ini kembali lagi ke masalah pandemi nih. Mbak Salsa tahu nggak untuk yang pandemi jenis usaha apa yang paling bertahan? Online shop ya. Nggak, Apa dong? kategori apa? Kategorinya. Heeh. Kategori apa nih? Yang besar atau yang kecil? Yang kecil. Yang kecil, UMKM kan. UMKM. Iya, Itu yang kami dorong sebenarnya. Hmm. Karena dalam dunia perbankan, salah satu alasan bank mau memberikan kredit kepada usaha-usaha kecil, menengah, dan mikro itu adalah pencatatan keuangan yang baik. harus Gim- diatur. di mana pencatatan keuangan yang baik itu dapat dilihat dengan transaksinya dia dalam untuk melakukan transaksi jual belinya. Tercatatnya di mana kalau mau paling bagus? Iya di bank sih. Di bank, Betul. Benar. ya kan? Yang artinya dia harus join ataupun bergabung dengan dunia perbankan, Ya. gitulah, sebagai nasabah dulu sebelum dia diberikan kredit, Iya. gitu loh. Sehingga kami melihatnya pada saat ini adalah masyarakat UMKM-nya itu ketika dia memang mau berkembang, alangkah lebih baiknya dia itu memang harus menggunakan transaksi secara non tunai. Karena pencatatannya lebih jelas, arus keluar masuk uangnya tuh lebih kelihatan gitu ya. Lebih konkret. Ya, Lebih Pak? konkret karena langsung, dan misalnya dia gini, simpel lah. Pak Endar punya usaha misalnya toko roti. Saya butuh dong diperlihatkan raca keuangannya selama bulan Agustus. Kalau misalnya Pak Endar nyatatnya masih Pakai di buku buku kas, besar, buku kas yang gede itu. ya kan, foto segala macam, gimana gitu, Ribet. ribet. Kalau di kami kebetulan dari Bank Indonesia atau ada namanya SIAPIK, Oke. Sistem Pencatatan Keuangan. Sistem pencatatan keuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya tinggal di print out aja, Iya. atau enggak tinggal dikasih inilah, ini download Filenya, bentuknya. PDF-nya nih, segala macam. Itu lebih mudah Itu lebih mudah. dan lebih, istilahnya bank itu lebih melihat bankable, lebih mudah dijangkau oleh bank dan lebih layak untuk diberikan kredit oleh bank. Itu salah satu manfaatnya. Oke. Manfaat kedua yang tadi kita udah bicara panjang lebar ya. Pandemi, ya kan, nggak bisa kemana-mana, transaksi digital tetap bisa jalan Tanpa tatap muka. tanpa tatap muka, tanpa harus bertemu dengan orang Dan lain. itu mengurangi apa? Penyebaran virus lah ya. Betul. Kalau walaupun ini kayaknya bahasa-bahasa yang udah lama kita udah nggak pakai lagi ya. Udah nggak dengar Udah nggak dengar lagi ya. Dulu kan kita masih kayaknya sering. Ya. Iya. Karena emang ketakutannya paranoia yang Betul. tinggi. Betul, Paranoia betul, yang tinggi. betul. Tapi kalau misalkan yang sekarang dilakukan mungkin ya seperti itu ketika kita menggunakan kris, baik itu dari UMKM-nya atau khususnya ke UMKM, tidak ada misalkan kemalingan, jauh dari transaksi uang palsu. Betul, Kan begitu, seperti itu ya. Betul. Gitu. Tapi kalau bicara mengenai masalah unsur pidana dalam kris, itu pun tetap ada. Oh ada. Tetap Kasusnya ada, ya, Pak? tetap Selama ada. ini, selama penggunaan kris. Tetap ada, cuma masalahnya gini, saya cuma menegaskan juga kepada pemirsa Kompas TV itu, artinya apapun alat pembayaran yang kita pakai, potensi resikonya tetap ada. Tapi memang untuk Bukan tanpa resiko ya. bukan tanpa resiko. Oke. Kami pun menyadari itu bukan tanpa resiko. Kita pakai kris tanpa resiko, nggak mungkin ada resiko, Oh, nggak mungkin juga. betul. Iya, betul. Karena nggak akan berkembang nantinya. Betul, pasti akan ada resiko. Contoh, Betul. kalau kita bicara contoh nih ya. Betul. Kemarin kan sempat viral tuh yang di Jakarta, yang ketika ada masyarakat yang entah iseng atau memang dia itu memang Niat. punya niat niat untuk melakukan kejahatan ya, yang di masjid-masjid itu Pak. Oh, yang Oh, ganti iya. Betul. kodenya itu jadi ke rekening dia. Iya, Betul. iya, betul. Itu artinya apa? Tetap ada resiko dong. Iya. Bukan berarti aman dengan resiko kan, betul. gitu. Sehingga kalau bagi kami yang penting nanti kan masyarakat itu ketika lebih teredukasi dengan baik, pertama mengenai pengamanan dari kris itu seperti apa. Yang paling penting itu kan kami lihatnya ini terutama untuk para penjual ya, untuk para merchant gitu ya. Ketika melakukan transaksi, tolong jangan terlampau percaya dengan si
pembelinya. Tolong dicek lagi transaksinya itu. Jangan langsung oke-oke. Langsung oke-oke aja segala macam gitu kan. Kan kadang-kadang jumlahnya misalnya dia udah tahu nih ya. Ini saya bukan ngajarin, bukan ngajarin. Tapi emang realitasnya Emang realitasnya seperti apa? Misal dia udah tahu nih kekurangan dari si merchant-nya itu adalah dia akan baik segala macam gitu ya. Ketika kita bilang nggak diperiksa lagi, nggak diperiksa lagi. Gitu. Terus barangkali gaptek juga hari bisa. ini dia melakukan transaksi 100.000. Besok dicoba lagi di 100.000 tapi dengan QR yang tadi yang sebelumnya udah di itu. Ya kan? Terus besokannya 100.000 lagi. Tanpa melakukan pengecekan segala macam dia nganggap transaksi ini untuk 3 hari, padahal transaksi yang dilakukan kan cuma yang untuk pertama kali aja. Bisa terjadi nggak? Iya, bisa Bisa kan? Makanya nih awareness dari terutama di teman-teman kasirnya dari si merchant itu, tolonglah kalau memang bukan tolonglah tapi kami mendorong ya tolong dicek juga gitu loh. Dan saat ini sepengetahuan kami masing-masing PJP itu kan dia udah ada aplikasi khusus merchant. Di mana memang rata-rata itu langsung masuk ke dalam rekening penampungan yang ditunjuk, yang dibukakan oleh si merchantnya tersebut. Jadi langsung kalau bisa langsung cek aja di aplikasi merchantnya itu transaksinya itu udah masuk atau belum, bener atau enggak gitu loh. Bisa langsung pada saat itu kan. Bisa langsung, walaupun secara pencatatannya itu belum tentu masuk real time. Karena masing-masing bank itu ini beda-beda ya, Pak. Ada yang masuknya itu sekitar pagi, sore, malam. Pencatatannya itu Nggak masuk ke dalam rekeningnya. Tapi kalau by aplikasi itu on real time. Udah. Makanya tolong dibedakan ya antara transaksi di pencatatan di aplikasi sama pencatatan di realnya dia, di rekeningnya dia. Kalau untuk di pencatatan aplikasi itu memang real time. Jadi ketika saya nge-tap itu otomatis langsung detik itu juga langsung masuk di aplikasi. Tapi kalau misalnya kita ngecek ke rekening kita langsung berarti tidak serta-merta ya? Nggak serta-merta karena dia ada Windows-nya masing-masing. Betul, jadi ada perlu beberapa waktu ya. Betul, ada Windows-nya. Betul. Oke, kita tahan dulu. Kita jeda lagi habis ini Pak ya. Kita akan membahas hal yang lebih menarik lagi habis ini. Asa-asa nih. Transaksi pakai kris. Gak perlu worries. Oke Pak, ini kita bahas lagi tentang fitur-fiturnya apa aja sih Pak dari kris. Kalau saya sendiri belum tahu Pak, apa aja yang bisa kami sebagai masyarakat dan pengguna nikmati selama menggunakan kris ini. Ya, jadi yang fitur terbaru dari kris itu kan memang di beberapa bulan yang lalu kami udah mengulirkan satu features yang kami sebut kris tuntas. Jadi bisa transaksi, bisa tarik tunai, bisa setor juga gitu ya. Cuma memang untuk saat ini masih terbatas PJP yang bisa menggunakan fasilitas itu gitu loh. Memang masih dalam pengembangan di beberapa PJP lainnya. Tapi memang target dari kami untuk kris tuntas ini mudah-mudahan di tahun ini semuanya bisa semua PJP bisa ada fitur yang sama itu terkait kris tuntas itu. Tapi sudah mulai dijalankan di beberapa daerah. Sudah di beberapa PJP bank ya, terutama bank-bank besar itu semuanya udah ada. Contoh misalnya kayak BCA Mandiri, BCA, BRI, BNI itu semuanya udah ada kris tuntasnya tersebut. Jadi kalau misalnya Pak dan Mbak salah satu pengen melakukan transfer antar kris itu bisa sekarang. Bisa. Tinggal scan, tinggal kirim ke si temannya kita yang mau atau
yang mau transfer ke kita lah ya, donatur gitu lah ya. Silakan aja langsung bisa. Walaupun itu menggunakan QR-nya orang lain. Betul. Oh gitu. Betul. Jadi udah semakin mudah Simple, untuk kris praktis. tuntasnya itu. Terus yang kedua juga kami juga kan sudah semakin memperluas namanya kris border. Oh, itu apa tuh Pak maksudnya? Kalau kris apa? Cross border itu kris yang bisa digunakan di beberapa negara lain di ASEAN. Untuk saat ini memang baru 3 ya. Apa itu? Thailand, Singapura dan Malaysia. Thailand, Singapura dan Malaysia. Oh, jadi Nantinya nggak- rencananya emang nggak perlu kami worries ya? akan coba di beberapa negara lain, termasuk negara-negara Asia lain di luar ASEAN. Oh, di Kayak luar ASEAN. misalnya di Jepang, terus yang karena memang masyarakat Indonesia kan seneng ya, dan bukan seneng sih, maksudnya memang untuk umroh dan haji itu kan udah menjadi suatu kewajiban, kayak semacam kewajiban di kita ya, sehingga kami pun berencana untuk mencoba itu di sana di Arab Saudi. Cuma itu mungkin butuh waktu yang agak lama ya. Tapi yang pasti untuk di ASEAN di 3 negara tersebut emang udah bisa. Oh, Itu kan perbedaan mata uang kan berbeda. Nah, gimana tuh Beda. Jadi cara kerjanya? kita tetap menggunakan menggunakan krisnya dalam rupiah. Nanti secara otomatis dikonversi kepada bahtnya di sana. Kalau di Thailand. Jadi nggak perlu ribet-ribet tukar Nggak uang usah, dulu. nggak usah. Bisa Jadi otomatis Iya, aja iya, misal dia itu kasih harga 1 baht atau 1 ringgit ya. Secara otomatis ketika kita tap kita langsung dikonversi. Oh langsung, secara otomatis di sana. Otomatis. Oh enak banget tuh. Ya kita liburan aja kan nggak bisa. Karena sudah ada krisnya, mudah banget. Mudah karena memang featuresnya itu kami kan udah kerjasama juga dengan bank sentralnya yang ada di Malaysia, bank sentral yang ada di Thailand gitu, sama bank sentral yang ada di Singapura. Jadi itu bukan menjadi isu lagi. Gitu. Tapi emang tadi rencananya juga udah masuk ke Asia ya itu istilahnya seperti itu. Kedepannya seperti itu. Itu respon dari masyarakatnya seperti apa? Responnya dari masyarakat sih ya positif ya. Artinya memang terutama masyarakat Indonesia yang sedang liburan. Betul. Karena memang yang kita sasar untuk saat ini memang bukan masyarakat lokalnya Thailand, bukan masyarakat lokalnya Malaysia atau bukan masyarakat lokalnya Singapura, tapi memang Ya sasarannya masyarakat Indonesia. wisatawan Indonesia yang sedang berlibur ke sana gitu. Iya. Jadi mereka nggak repot-repot lagi misalnya menukarkan valuta ke ringgit segala macam. Mereka cukup ya udah tinggal bawa handphone, mereka mau transaksi pakai dompet digital ataupun mobile banking yang ada di masing-masing handphonenya mereka, udah langsung transaksi jadi segala macam. Oke Pak, hal ini nih berlaku juga nggak buat mereka yang misalnya Thailand kalau mau berkunjung ke Indonesia, apakah mereka Sebaliknya juga, gitu ya? sebaliknya, berlaku sebaliknya? Untuk saat ini belum. Oh, saya belum. Untuk saat ini belum, karena memang yang kami dorong itu baru ketika kita melakukan transaksi di sana, bukan ketika masyarakat Thailand melakukan transaksi di sini. Karena kan kris itu produknya Indonesia, bukan Betul, produknya ya. Thailand. Gitu. Jadi masih belum bisa. Walaupun kami memang mengharapkan dari bank-bank sentral yang ada di Thailand, Singapura sama di Malaysia itu melakukan hal yang sama dengan kami. Ya, oke. Kalau keuntungan untuk BI-nya sendiri ketika kris itu di tadi ya di Singapura kemudian di Thailand, apa keuntungan untuk BI? Yang pasti kan tetap BI kris itu bisa menjadi senjata yang digunakan oleh masyarakat ketika dia melakukan transaksi dimanapun. Harapan kami sebenarnya, bagi kami sih sebenarnya kalau secara keuntungan finansial, karena memang kami dari secara undang-undang pun memang diamanatkan bukan merupakan lembaga profit, kami nggak ada keuntungan apapun. Iya. Keuntungan dari kami adalah keuntungan kebijakan kami diakseptasi oleh masyarakat. Itu yang bagi kami paling penting sebenarnya. Jadi ketika kami melihat kris itu semakin diterima sama masyarakat, nanti BIFAS itu juga semakin diterima sama masyarakat, nanti GPN ataupun apapun produk yang kami keluarkan itu bisa diterima dengan masyarakat, itu menjadi suatu pencapaian bagi kami. Oke. Gitu. Tapi itu berdampak nggak kalau misalkan nih kita berbicara tadi, berarti uangnya itu kan kembali lagi ke Indonesia. Betul. Seperti itu. Betul. Berdampak terhadap inflasi Betul. deflasi itu seperti itu perekonomian itu. Yang pasti berdampak pada devisa kita. Istilahnya gini,
mungkin saya lupa sedikit menjelaskan kenapa akhirnya kami beberapa tahun yang lalu itu mengeluarkan GPN, Gerbang Pembayaran Nasional. Karena kami berusaha untuk menahan ekspansi dari Visa dan Mastercard sebenarnya. Oh iya, betul. Gitu kan. Karena kalau kita Mastercard dan menggunakan Visa, Visa ataupun Mastercard itu kan devisanya dari ke luar negeri. dari luar negeri. Ah. Tapi kalau kita menggunakan GPN, memakai GPN, itu kan devisanya masuk ke dalam Iya. negeri. Perputarannya masuk lagi. Masuk ke Indonesia. Oke. Karena kalau misalnya kita gunakan Visa ya pasti masuknya ke negara pengeluar Visa. Betul. Kita mengeluarkan Mastercard, masuk ke dalam negara yang mengeluarkan Mastercard gitu Iya. kan. Kalau untuk GPN begitupun dengan Kris, karena yang kami tuju itu adalah devisanya itu balik lagi ke kami. Ketika si wisatawan tadi yang ke Thailand, ke Malaysia segala macam dia melakukan transaksi gitu ya di sana, nanti devisanya masuk lagi ke kita. Tapi memang kalau bicara besar atau enggak sih? Enggak. Tapi seenggaknya balik lagi ke kita. Tapi minimal itu usaha yang kami lakukan ya untuk menjadikan rupiah itu lebih berdaulat lah untuk transaksi dilakukan di mana saja tapi oleh warga negara Indonesia. Iya. Punya posisi tersendiri. Betul. Karena kan kris itu pun itu rupiah. Betul. Gitu loh. Ya, jadi kekuatan lah istilahnya. Betul, Ya. betul. Jadi senjata tadi kan, benar. Benar. Iya. Punya nilai jual. Betul. Punya bargaining position juga. Betul. Apalagi itu yang Biasa. bagus. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Ya, kembali lagi kita kembali membahas tentang apa sih Pak, boleh dijelaskan nggak program kerjanya dari BI ini? Tapi sebelum masuk ke program kerja, kayaknya ini Kris itu punya tagline. Iya, Bener nggak? betul. Betul. Betul, Pak? Nah, di kami itu saat ini kami udah menggulirkan namanya tagline-nya itu tagline terkait akseptasi kris di masyarakat Kalsel, yaitu barbecue. Oh, udah barbecue. Oh. Jadi lapar ya Kang ya. Barbecue. Jadi Itu lapar nih. singkatan ya, kepanjangannya itu Banua Balimpuar Kris. Banua Balimpuar Kris. Apa tuh? Artinya kamu orang Kalau orang Banjar tahu? Berlimpahan. 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 Berhamburan lah. Berhamburan. Kalau berhamburan kan kelihatannya berantakan ya. Tapi ini lebih banyak tapi tertata Oke. gitu. Pemaknaannya apa? Pemaknaannya kami berharap di masyarakat itu semakin dapat menerima kris sebagai salah satu alat pembayaran yang sah di Indonesia ini. Yang kedua, kami juga mendorong peningkatan literasi digitalisasi di sistem pembayaran untuk masyarakat Kalsel. Tujuannya ya tadi yang kita udah kemukakan dari awal, agar masyarakat itu lebih melek digital, lebih melek untuk melakukan transaksi secara digital. Pokoknya Ya, emang apapun sekarang itu digitalisasi masanya lah emang gitu loh. digitalisasi, betul seperti itu. Tapi kalau tuh misalkan nih masyarakat ingin tahu atau mau tahu tentang kris itu, dia nyarinya kemana informasinya? Apakah BI juga punya? Betul, untuk, betul. Ya, Betul. seperti itu. Informasi. BI itu sangat lengkap ya. Jadi nanti pemirsa juga bisa lihat di IG-nya kami, bank_Indonesia_Kalsel ya. Kalau mau lihat informasi lengkap mengenai program-program yang kami lakukan baik di digitalisasi, baik di UMKM, baik di ekonomi syariah, baik di pengelolaan uang rupiah, segala sesuatu tentang BI itu ada di IG kami, gitu. Lengkap udah ya, Pak. Kalau untuk yang untuk program kerja di Bank Indonesia Kalsel, kami memang dari 2021 ya, 2021. itu sudah rutin menggulirkan yang kami sebut namanya Festival Antasari. Festival Antasari itu kepanjangannya dari
akselerasi transformasi digital terkini. Wah. Saya harus dengerin contekan dari teman saya dulu. Gak apa-apa, Pak. Karena saya nggak apa-apa sekarang. Akselerasi Transformasi digital terkini. Oke. Yang intinya adalah itu merupakan program kita harvesting ya. Kalau harvesting itu kan istilahnya kita apa yang kita udah lakukan dari Januari sampai dengan akhir tahun, itu istilahnya kami kayak memberikan apresiasi kepada masyarakat Kalsel. Kayak contoh di 2023 lalu kami melakukan tuh kayak fun run gitu loh. Terus nanti pasti biasanya akan ada festival rakyat, ada festival musik juga, ada pasar rakyat segala macam. Biasanya kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada pendekatan kepada masyarakat. Betul. Itu. Nah, untuk tahun 2024 ini kami rencanakan nanti kick off-nya itu akan dilakukan bersama dengan Liburland. Oh, konser itu? Iya, Liburland yang ada di Amanah Borneo Park itu di tanggal 13-14 Juli. Itu menjadi kick off dari Festival Antasari. Karena sifatnya memang harvesting, sifatnya adalah istilahnya kami memberikan apresiasi kepada masyarakat. Nanti di situ kami mulai kick off, nanti juga rencananya kami akan ada kegiatan fun run, fun walk gitu ya. Terus juga kami rencananya nanti biasa akan ada pesta rakyat segala macam gitu loh. Jadi intinya di sini kami pengen mendorong juga masyarakat Kalsel khususnya ya, jangan sungkan untuk melakukan transaksi secara digital sebagai salah satu alat pembayaran yang sah di Indonesia, sebagai sebagai alat pembayaran pelengkap juga dari alat pembayaran yang ada saat ini, yaitu tunai gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan lagi ya untuk masyarakat. Oke. Karena itu lebih simpel, lebih sederhana, lebih aman gitu. Dan nggak perlu juga dibawa kemana-mana. Betul. Dalam arti kata yang bawa duit gede gitu ya, kita keluar kota harus bawa duit banyak, ya kan nggak gitu. Betul. Kalau Bisa sekarang untuk itu. merchant dia nggak usah susah-susah ngumpulin angsulan. Biasanya susah kan, ngangsung. Ribet dan Angsulan itu kembalian. Oh iya, soal itu masuk Banjar ya, kembalian maksudnya, kembalian. Iya benar juga. Betul. Ya dengan ini juga, dengan pencatatannya juga lebih rapi ya. Ya, pencatatan keuangannya juga lebih rapi. Nah, pencatatan Mudah-mudahan keuangan untuk lebih mengajukan mudah. kredit tadi ya untuk para merchant. Betul. Oke. Ya kayaknya kameramen udah gini-gini Oh nih. iya, udah gini tadi, udah cukup kali. Pak Roni, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, tentang krisnya ya, mudah-mudahan Terima kasih. masyarakat juga mendapat respon yang cukup bagus ya Ya. seperti itu, karena emang kris ini adalah alat transaksi yang sah. Betul. Begitu ya, seperti itu. Dan mungkin kalau ada permasalahan, pertanyaan apapun terkait kris, jadi masyarakat bisa menghubungi Humas BI Kalsel juga, bisa juga melalui DM ke IG-nya kami. Oh, Nanti IG. pasti akan kami respon. Oke. Langsung komplain di DM juga bisa. Bisa. Itu responnya Asal sangat jangan bagus. curhat mengenai pacar aja, itu nggak akan Wah, kami tuh, respon. jangan ya teman-teman ya. Oke, Pak Roni, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Yuli. Oke, demikian saudara perbincangan Sapa Kalsel Digital kali ini. Apa tuh tagline kita? Tagline ya Pak ya. Ya. 1, 2, 3. Transaksi pakai kris. Kris. Gak perlu. Wis. Oke. Ya. Kompas TV, independen, terpercaya.